Kemacetan merupakan masalah yang dapat mengganggu produktivitas dan kegiatan masyarakat. Dan ada spekulasi bahwa mahasiswa Telkom University memperburuk kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bojongsoang dikarenakan bertambahnya kendaraan dan perilaku kendaraan yang tidak tertib. Maka dari itu, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis kita mengenai pengaruh populasi mahasiswa Telkom University terhadap kemacetan Jalan Raya Bojongsoang. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya di sini Iqbal Nafisa selaku moderator yang akan mempresentasikan kali ini. Dan selanjutnya ada Eva Febrianti yang akan menerangkan materi di bab pertama. Selanjutnya ada Hafid Irlamsyah yang akan menerangkan materi bab 2. Dan selanjutnya ada Inayah Nayla yang akan menerangkan materi bab 3. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut kepada Eva Febrianti yang akan menerangkan materi di bab pertama. Baik, terima kasih kepada moderator Iqbal Nafisa. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Kemacetan di Jalan Raya Bojongsoang menjadi masalah yang utama yang mengganggu produktivitas, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Ada spekulasi bahwa mahasiswa Telkom University turut memperburuk situasi ini karena jumlah kendaraan mereka dan juga perilaku berkendara yang tidak tertib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama kemacetan dan memberikan solusi yang efisien serta berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengklarifikasi peran mahasiswa dalam kemacetan untuk membangun diskusi antara universitas dan masyarakat serta mendorong kerjasama demi meningkatkan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, batasan masalah. Meskipun banyak spekulasi mengenai keterlibatan mahasiswa Universitas Telkom dalam kemacetan di Jalan Raya Bojongsoang, namun belum ada penelitian yang secara menyeluruh mengkonfirmasi hubungan ini. Penelitian ini akan berfokus pada dua aspek. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor langsung penyebab kemacetan seperti perilaku pengemudi, volume lalu lintas, dan kondisi infrastruktur. Lalu, yang kedua, mengkaji kolerasi antara keberadaan mahasiswa Telkom University dan tingkat kemacetan, termasuk jumlah mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi, kepadatan populasi mahasiswa di sekitar jalan, dan pola perjalanan mereka pada saat jam sibuk. Selanjutnya, Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keberadaan mahasiswa Telkom dan kemacetan di Jalan Raya Bojongsoang. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kemacetan di Jalan Raya Bojongsoang. Dan yang terakhir, untuk mengusulkan solusi yang dapat membantu mengurangi kemacetan di Jalan Raya Bojongsoang. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator Iqbal Nafisa. Terima kasih Eva Febrianti telah menerangkan untuk materi bab pertama. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Hafid Irlamsyah untuk menerangkan materi di bab kedua. Terima kasih moderator Iqbal Nafisa. Selanjutnya kajian pustaka. Meningkatnya populasi di Bojongsoang membawa dampak negatif berupa kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya volume kendaraan, perilaku pengendara yang tidak tertib, infrastruktur jalan yang tidak memadai, dan kurangnya transportasi publik yang kurang optimal. Kemacetan ini menyebabkan berbagai kerugian seperti waktu dan biaya yang terbuang percuma, polusi udara, dan stres bagi para pengguna jalan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Bojongsoang antara lain meningkatkan disiplin, mengedukasi pengendara dengan sosialisasi peraturan lalu lintas, penindakan tegas terhadap pelanggar, serta memperbaiki infrastruktur jalan dengan memperlebar jalan, membangun jalan layang atau underpass, dan menambah lampu lalu lintas, serta persimpangan. Selain itu, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas transportasi publik dengan menyediakan armada bus yang nyaman dan memadai, memperluas jangkauan trayek, menurunkan tarif angkutan, dan mengintegrasikan sistem transportasi publik. Selanjutnya saya akan oper ke moderator Iqbal Nafisa. Terima kasih. Terima kasih Hafid Irlamsyah telah menerangkan materi di bab kedua. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya yaitu Inayah Nayla untuk melanjutkan materi di bab ketiga. Terima kasih moderator Iqbal Nafisa. Selanjutnya bab pembahasan. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk menganalisis korelasi antara mahasiswa Telkom University dan kemacetan serta mengidentifikasi faktor penyebab lainnya dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kegiatan observasi yang dilakukan pada jam-jam sibuk untuk mengamati volume kendaraan, jenis kendaraan, perilaku pengendara, dan durasi kemacetan. Dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang terdiri dari mahasiswa Telkom University, pengguna jalan,
dan petugas lalu lintas. Selanjutnya, korelasi mahasiswa Universitas Telkom dan kemacetan. Yang pertama, peningkatan volume kendaraan di Jalan Raya Bojong Soang, terutama pada saat perkuliahan Telkom University selama jam-jam sibuk tersebut. Terlihat bahwa jumlah kendaraan yang melintas meningkat secara drastis dan sebagian besar diantaranya adalah kendaraan milik mahasiswa Telkom University. Yang kedua, mahasiswa Telkom University menggunakan jalan ini sebagai rute utama, berkontribusi pada kemacetan. Wawancara yang dilakukan dengan sejumlah mahasiswa Telkom University juga mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan Jalan Raya Bojong Soang sebagai rute utama untuk mencapai kampus. Dari analisa tersebut, terdapat korelasi positif antara kehadiran mahasiswa dan kemacetan di Jalan Raya Bojong Soang. Data menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kehadiran mahasiswa Telkom University dan tingkat kemacetan di Jalan Raya Bojong Soang, yaitu penambahan jumlah mahasiswa pada jam-jam sibuk berdampak langsung pada peningkatan volume kendaraan yang menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan, yaitu peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Observasi mencatat peningkatan volume kendaraan pribadi pada jam masuk dan pulang kerja. Wawancara dengan pengguna jalan menunjukkan keluhan tentang peningkatan lalu lintas akibat bertambahnya kendaraan pribadi. Yang kedua, kurangnya infrastruktur transportasi publik. Observasi menunjukkan kurangnya jumlah dan kualitas transportasi umum di sekitar Jalan Raya Bojong Soang. Wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena pilihan transportasi publik yang tidak memadai. Selanjutnya, perilaku pengendara yang tidak tertib. Observasi mencatat perilaku tidak tertib seperti parkir liar dan tidak mematuhi aturan lalu lintas. Wawancara dengan petugas lalu lintas menunjukkan rendahnya kehadiran pengendara terhadap aturan lalu lintas. Yang terakhir, kondisi infrastruktur jalan yang terbatas dan kurangnya fasilitas pengaturan lalu lintas seperti lampu merah di persimpangan menyebabkan kepadatan lalu lintas. Selanjutnya, solusi untuk mengurangi kemacetan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur transportasi publik dengan meningkatkan kapasitas kualitas layanan transportasi publik seperti membangun sistem bus rapid transit atau BRT dan light rail transit atau LRT, dan menyediakan jaringan transportasi publik yang luas dan terintegrasi. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat bisa dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan transportasi publik melalui program edukasi dan kampanye. Yang ketiga, pengembangan alternatif rute perjalanan, yaitu dengan membangun jalan alternatif yang dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Bojong Soang, memberikan pilihan rute yang lebih lancar bagi pengguna jalan. Yang solusi terakhir, penataan infrastruktur jalan yang lebih baik, yaitu dengan memperlebar jalan raya, membangun flyover atau underpass di persimpangan yang padat, dan melengkapi rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan di jalan raya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Iqbar Rafisa. Terima kasih Naya telah menerangkan materi bab ketiga. Selanjutnya saya akan menerangkan materi bab 4 atau penutup. Pertama, saya akan menerangkan bagian simpulan yang dapat diambil dari analisis yang telah dilakukan. Yang pertama, kehadiran mahasiswa Telkom University mempengaruhi kemacetan yang telah terjadi di Jalan Raya Bojong Soang. Yang kedua, selain keberadaan mahasiswa Telkom University, kurangnya transportasi publik, perilaku tidak tertib, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai juga mempengaruhi kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bojong Soang. Dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bojong Soang antara lain sebagai berikut. Pertama, ada pengembangan infrastruktur transportasi jalan. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Yang ketiga, ada alternatif rute perjalanan. Lalu yang terakhir, ada pembangunan infrastruktur jalan. Untuk selanjutnya yaitu bagian saran. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti dapat mengeksplorasi lebih lanjut aspek kemacetan di Jalan Raya Bojong Soang dengan lebih fokus pada perilaku pengguna jalan seperti alasan mereka memilih kendaraan publik dan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute. Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi solusi-solusi yang diusulkan untuk mengurangi kemacetan di Jalan Raya Bojong Soang.
Dan penggunaan simulasi lalu lintas dapat membantu dalam memprediksi dampak dan solusi yang diusulkan dalam kemacetan yang terjadi di sekitar wilayah Bojong Soang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.